duluan. Idealnya sekolah melakukan kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program atau kegiatan sekolah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya. Program atau kegiatan sekolah tersebut dilakukan sekolah di bawah kendali kepala sekolah, yang merupakan level manajemen puncak di sekolah. Rosmiati dan Kurniadi tahun 2008-125 menyebutkan bahwa level manajemen puncak kemampuan di dalam melihat sesuatu secara keseluruhan yang kemudian dapat merumuskannya seperti dalam mengambil keputusan, kebijakan, dan lain-lain. Dalam hubungan ini perlu ditekankan bahwa seorang pemimpin yang tidak melaksanakan sendiri tindakan-tindakan yang bersifat operasional lebih banyak merumuskan konsep-konsep keterampilan ini. Ada juga yang menyebutnya dengan managerial skill. 160 mengemukakan bahwa sistem persekolahan di Indonesia pada umumnya kepala sekolah merupakan jabatan yang tertinggi di sekolah, sehingga dengan demikian kepala sekolah memegang peranan dan pimpinan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas sekolah ke dalam maupun keluar. Maka dari itu, dalam struktur organisasi sekolah pun kepala sekolah biasanya selalu duduk di tempat paling atas. Untuk menghasilkan kepala sekolah yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik, dibutuhkan guru yang profesional, sebab jabatan kepala sekolah merupakan tugas tambahan. Sampai saat ini banyak upaya untuk meningkatkan kemampuan profesional guru, tetapi upaya meningkatkan mutu pembelajaran sering menemui kendala. UNICEF 2007-189 menengarai bahwa salah satu kegiatan sebagai wujud upaya perbaikan di atas yaitu melalui sistem pembinaan profesional, pembentukan gugus sekolah, dan pembinaan profesional di masing-masing sekolah. Setiap gugus sekolah dasar atau MI dibentuk kelompok kegiatan kepala sekolah atau KKS atau triple KS dan kelompok kerja guru KKG, sedangkan SMP atau MTS disebut musyawarah guru mata pelajaran MG MP. Walaupun gugus sekolah sudah dibentuk dan kegiatan kelompok kerja guru melalui KKS, KKG, dan MG MP telah berjalan, namun pelaksanaan kegiatan ini sering kurang memadai sebagai forum untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Walaupun gugus sekolah sudah dibentuk dan kegiatan kelompok kerja telah berjalan, namun pelaksanaan kegiatan ini sering kurang memadai. Kurang memadainya keefektifan forum-forum di atas, salah satu penyebabnya yaitu monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang semestinya merupakan bagian tidak terpisahkan dari kinerja manajerial kepala sekolah kurang berjalan optimal. Penilaian kinerja manajer kepala sekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010. Penilaian kerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 tahun. Penilaian kinerja 4 tahun dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah, di mana yang bersangkutan bertugas. Apa yang dimaksud dengan monitoring? Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan mengenai program atau kegiatan sekolah, sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program atau kegiatan sekolah selanjutnya. Sedangkan yang dimaksud dengan evaluasi adalah proses penilaian, pencapaian tujuan, dan pengungkapan kinerja kepala sekolah untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program atau kegiatan sekolah mendatang. Dan yang dimaksud dengan laporan merupakan catatan hasil dari monitoring dan evaluasi program atau kegiatan sekolah dalam bentuk kualitatif atau kuantitatif berdasarkan pada hasil pengamatan dan evaluasi yang dilakukan dengan menggunakan instrumen yang dibuat.
Tujuan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan yaitu memberikan penilaian apakah program yang dilaksanakan oleh sekolah telah sesuai dengan rencana yang dibuat dan mengidentifikasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan program sekolah dasar sekolah agar dapat diatasi. Upaya mendorong tercapainya penilaian kinerja manajerial kepala sekolah melalui pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan mendesak dilakukan. Hal ini karena sampai saat ini produk kebijakan akan mengenai kepala sekolah kurang terimplementasi dengan baik. Organisasi sekolah perlu dijalankan dengan baik karena tugas guru dan kepala sekolah tidak hanya mengajar dan mendidik saja. Semua harus bertanggung jawab dan diikut sertakan dalam menjalankan roda kehidupan sekolah secara keseluruhan. Proposisi penelitian menunjukkan bahwa monitoring akan berhasil menilai kinerja kepala sekolah pada manajemen sekolah jika dapat mengungkap kegiatan manajemennya seperti apa, kalau baik seperti apa, dan kalau buruk seperti apa. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pada kegiatan monitoring memang belum memiliki struktur organisasi yang jelas. 2008-67 menunjukkan bahwa semestinya setiap organisasi menyadari adanya kebutuhan untuk mengkoordinasikan pola interaksi para anggota organisasi secara formal yang dapat diketahui melalui struktur organisasi. Melalui struktur organisasi ditetapkan pembagian tugas tentang siapa melapor kepada siapa, bagaimana pola interaksi diikuti, dan mekanisme koordinasi formal. Sekolah-sekolah, dari sisi kegiatan monitoring yang dilakukan tentu saja sangat terkait dengan program sekolah yang direncanakan dan diorganisasikan. Perorganisasikan di sekolah membutuhkan kiat tersendiri, termasuk yang dalam mengorganisasikan program monitoring yang dikerjakan sekolah. Prinsip-prinsip perorganisasian sekolah dikemukakan oleh Imron 2013 yang terdiri atas 1. Perumusan tujuan sekolah secara jelas, 2. Pengutamaan pencapaian tujuan sekolah, 3. Prinsip pembagian pekerjaan, 4. Prinsip pendelegasian wewenang, 5. Prinsip pengelompokan fungsi, 6. Prinsip kesatuan perintah, 7. Adanya kemampuan pengawasan, 8. Fleksibilitas. Menilai kinerja kepala sekolah jika dapat mengungkap kegiatan manajerial seperti apa, kalau baik seperti apa, dan kalau buruk seperti apa. Jika evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja kepala sekolah, maka dibutuhkan perangkat aturan yang jelas, yaitu siapa yang akan menilai evaluasi kinerja kepala sekolah, ukurannya apa, dan hasilnya buat apa. Bahwa idealnya terdapat pelaporan penilaian kinerja manajerial kepala sekolah. Karena manajemen ke sekolah berpusat pada kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai figur sentral di sekolah memiliki kewenangan besar untuk mengelola dan mendorong diri dan tenaga pendidikan bekerja dengan optimal. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja manajerial yang sama. Indikator tersebut digunakan sebagai landasan dalam melakukan penilaian kinerja kepala sekolah. Program atau kegiatan kepala sekolah di bawah manajemen kepala sekolah dapat dilakukan penilaian kinerja manajer. Banding S 2010 Otonomi Manajemen Sekolah Bandung Alfabeta DWR 2012 Kepala Kinerja Kepala Sekolah Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Konflik dan Efikasi Diri. Jurnal Ilmu Pendidikan Jilid 18 nomor 2 Desember 2012 halaman 150-156. Dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam berkata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.